Porsche adalah salah satu merek mobil sport terbaik asal Jerman yang menghasilkan mobil-mobil sport dengan kualitas yang tidak usah diragukan lagi. Di artikel kali ini, kita akan membahas salah satu mobil buatan Porsche yang bertenaga listrik, di mana untuk pertama kalinya Porsche berhasil memproduksi, membangun, dan merakit mobil ini setelah menghabiskan waktu 10 tahun untuk melakukan riset dan pengembangan yang menelan biaya miliaran euro. Seperti apa mobilnya? Let's check it out! Porsche menyebut model ini merupakan model produksinya yang paling kuat. Sangat menarik melihat apa saja yang ditawarkan mobil berbanderol 185.000 US dollar atau sekitar 2,7 miliar ini. Dari tampilannya yang bersih dan terkesan minimalis, tubuh Taycan terdiri dari baja dan aluminium yang disatukan oleh berbagai ikatan. Secara total, 37% mobil terbuat dari bahan aluminium. Taycan menandai awal era baru. Pada saat yang bersamaan, mobil ini mempertahankan DNA desain Porsche. Dari depan terlihat sangat lebar dan rata dengan sayap yang berkontur. Pada Taycan, Porsche menawarkan interior yang sepenuhnya bebas kulit. Ini adalah untuk kali pertama mereka melakukan hal ini. Interior dibuat dari bahan daur ulang yang inovatif, menekankan konsep berkelanjutan dari mobil sport listrik ini. Di Taycan tersedia dua kompartemen bagasi, yakni kompartemen depan memiliki kapasitas 81 liter dan 366 liter di bagian belakang. Sebagai tambahan saja, Bill Gates yang merupakan pendiri Microsoft lebih memilih Porsche Taycan yang merupakan mobil listrik dengan model salon sport 4 pintu daripada memilih mobil listrik Tesla Roadster. Taycan Turbo S dan Taycan Turbo memiliki dua mesin listrik, satu di gandar depan dan satu di gandar belakang, sehingga membuat mobil menjadi sebuah all-wheel drive. Versi andalan Turbo S dari Taycan dapat menghasilkan daya overboost hingga 560 kW atau 761 PS dalam kombinasi dengan launch control, dan Taycan Turbo hingga 500 kW atau 680 PS. Taycan Turbo S berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 2,8 detik, sedangkan Taycan Turbo menyelesaikan sprint ini dalam waktu 3,2 detik. Sebagai catatan, mobil listrik Tesla Roadster dapat menempuh kecepatan 0 sampai dengan 100 km per jam dengan catatan waktu 4 detik. Akan tetapi, akselerasi tersebut hanya bisa dilakukan lagi sekitar 10 menit kemudian. Ini berarti mobil Tesla butuh waktu jeda, membutuhkan motor listrik untuk kembali mengisi baterai agar mobil tersebut bisa kembali membuat performa catatan 4 detik. Namun hal ini tidak berlaku bagi dua tipe Porsche Taycan ini, di mana kedua tipe ini melakukan akselerasi dari 0 sampai dengan 100 km per jam dalam waktu 2,8 detik dan 3,8 detik secara berulang kali sampai 25 kali secara berturut-turut. Varian Turbo S memiliki jangkauan hingga 412 km dan untuk varian Turbo berkisar hingga 450 km. Kecepatan tertinggi dari kedua model all-wheel drive ini adalah 260 km per jam. Taycan adalah kendaraan produksi pertama dengan tegangan sistem 800 volt, bukan 400 volt yang biasa dipakai perusahaan mobil listrik pada umumnya saat ini. Waktu pengisian tergantung pada kondisi cuaca dan infrastruktur. Saat membeli Taycan, pemilik menerima 3 tahun akses gratis ke infrastruktur pengisian cepat mitra patungan Porsche. Ini adalah keuntungan khusus untuk pengemudi Taycan di jalan. Hanya dalam waktu lebih dari 5 menit, baterai dapat diisi ulang menggunakan arus searah atau DC dari jaringan pengisian daya tinggi untuk jarak tempuh hingga 100 km. Waktu pengisian selama dari 5 hingga 80% adalah 22,5 menit dalam kondisi ideal, dan daya pengisian maksimum atau puncaknya adalah 270 kW. Kapasitas keseluruhan dari Performance Baterai Plus adalah 93,4 kWh. Pengemudi Taycan dapat dengan nyaman mengisi mobil mereka hingga 11 kW dari arus bolak-balik di rumah. Pengaturan mengemudi rentang menempatkan mobil dalam mode hemat daya dengan konsumsi daya rendah. Mobil ini memiliki total 5 model berkendara, yaitu Sport, Sport Plus, Normal, Range, bersama dengan model individual di mana pengemudi dapat menyesuaikan berbagai pengaturan mobil.
Taycan awalnya ditawarkan sebagai model saloon, varian terencana lainnya termasuk coupe 2 pintu dan model konversi yang akan dimasukkan ke dalam produksi berdasarkan permintaan pasar. Model yang diperkenalkan saat peluncuran meliputi all-wheel drive turbo dan turbo S berkinerja tinggi. Demikianlah ulasan singkat Porsche Taycan bertenaga listrik ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini agar kalian tidak ketinggalan untuk info seputar berita apa saja yang akan kita bahas ke depannya nanti. Jangan lupa makan makanan sehat, berolahraga, dan selalu berpikir positif. Saya Juan Montero, sampai bertemu di artikel lainnya.